Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak kelas 5. Dalam hal ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dalam sesi yang pertama ini kita akan belajar A. Nama-nama Rasul Allah. 1. Pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya, kita percaya bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Percaya kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul kepada umat terdahulu. Semua ajaran para rasul pasti benar. Dan ajaran-ajaran Rasul terdahulu itu telah disempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu umat Islam hanya wajib menerima, mengakui, dan mengamalkan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW tersebut. 2. Perbedaan Nabi dan Rasul. Meskipun Nabi dan Rasul adalah sama-sama manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam tugasnya ada perbedaan, yaitu Nabi adalah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk diamalkan sendiri, agar menjadi contoh bagi manusia. Tetapi Nabi tidak diwajibkan menyebarkan wahyu yang diterima kepada umatnya. Rasul adalah seorang Nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran yang diwahyukan itu kepada umatnya. Nabi hanya diwajibkan memberitahukan bahwa dirinya seorang Nabi, dan memberi contoh berbuat baik, serta memberi penerangan tentang ajaran agama yang dibawa para Rasul. 3. Sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib harus dimiliki oleh seorang Rasul dalam berdakwah, menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sifat tersebut tidak dimiliki, niscaya tidak akan berhasil dalam dakwahnya, dan bahkan akan dicemoohkan oleh umatnya. Adapun sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, yaitu 1. Sidik. Artinya benar, seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya, sehingga mustahil bagi Rasul bersifat kizib, artinya dusta. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. Setiap Rasul senantiasa dapat dipercaya dan setia dalam melaksanakan tugasnya. Mustahil bagi Rasul bersifat khianat, artinya tidak dapat dipercaya. 3. Tablik, artinya menyampaikan. Rasul selalu menyampaikan segala ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diwahyukan kepadanya. Mustahil bagi Rasul bersifat kitman, artinya menyembunyikan. 4. Fatonah, artinya cerdas. Seorang Rasul mempunyai kepandaian dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk menghadapi orang-orang yang menentangnya. Mustahil bagi Rasul bersifat baladah, artinya bodoh. Selanjutnya, pokok bahasan nomor 4. Menghafal nama-nama Rasul. Nabi dan Rasul itu banyak sekali, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jumlahnya. Adapun nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui yang terdapat dalam Al-Quran ada 25 Rasul, yaitu 1. Adam alaihi salam. 2. Idris alaihi salam. 3. Nuh alaihi salam. 4. Hud alaihi salam. 5. Soleh alaihi salam. 6. Ibrahim alaihi salam. 7. Lut alaihi salam. 8. Ismail alaihi salam. 9. Ishak alaihi salam. 10. Yakub alaihi salam. 11. Yusuf alaihi salam. 12. Ayub alaihi salam. 13. Suaib alaihi salam. 14. Harun alaihi salam. 15. Musa alaihi salam. 16. Ilyasa alaihi salam. 17. Zulkifli alaihi salam. 18. Daud alaihi salam. 19. Sulaiman alaihi salam. 20. Ilyas alaihi salam. 21. Yunus alaihi salam. 22. Zakaria alaihi salam. 23. Yahya alaihi salam. 24. Isa alaihi salam. 25. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan dari pembelajaran tadi, dapat kita simpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1.
Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. 2. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul adalah, kita percaya bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah, yang ditugaskan untuk membimbing manusia agar selamat di dunia dan akhirat. 3. Ajaran-ajaran Rasul terdahulu telah disempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. 4. Nabi adalah seorang manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk diamalkan sendiri, tetapi tidak diwajibkan menyebarkan wahyu tersebut kepada umatnya. 5. Rasul adalah seorang nabi yang menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. 6. Seorang nabi belum tentu menjadi rasul, tapi rasul sudah tentu seorang nabi. 7. Sifat wajib bagi rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang rasul. 8. Sifat wajib bagi rasul ada 4 yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. 9. Sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang mustahil atau tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. 10. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4 yaitu kizib, khianat, kitman, baladah. 11. Nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui yang terdapat dalam Al-Quran ada 25. Itulah pembelajaran kita hari ini. Saya harap anak-anak lebih rajin membaca buku pelajaran agar semakin lancar membaca dan mampu memahami pelajaran. Selanjutnya, kerjakanlah soal atau tugas yang sudah diberikan guru kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.